Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Adi Hamdani, SMP juara Pekanbaru dalam pembelajaran matematika kelas 9. Semoga anak-anak semuanya berada di rumah dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitas belajar dari rumah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Baik anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang bab berikutnya yaitu transformasi. Sebelum materi ini Mister sampaikan, ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Pertama adalah kompetensi inti kita. Ini merupakan kompetensi inti. Yang kedua adalah kompetensi dasar kita. Setelah mengikuti pembelajaran ini, maka anak-anak semuanya akan yang pertama memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, ketertarikan, rasa percaya dalam melaksanakan kegiatan dan mendapatkan pengalaman belajarnya. Yang kedua adalah mendeskripsikan lokasi benda dalam koordinat kartesius, memahami konsep dilatasi, translasi, pencerminan, rotasi pada objek-objek geometri. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan-permasalahan naksir besaran yang tidak diketahui menggunakan grafik dan menerapkan prinsip transformasi. Baik, anak-anak semuanya, pada materi transformasi ini, maka ada materi prasyarat kita dan ini sudah dipelajari di kelas sebelumnya, yaitu tentang sistem koordinat. Jadi anak-anak semuanya, materi dasar kita adalah tentang koordinat. Jadi anak-anak semuanya harus menguasai tentang koordinat. Dan pada materi transformasi ini ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama translasi, pergeseran, refleksi pencerminan, rotasi perputaran, dan dilatasi perubahan ukuran atau perkalian. Kita pertama membahas tentang transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi merupakan suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk benda. Nah, semuanya pasti pernah mendengarkan kata-kata trans ya. Ada transformer ya. Kalau kita lihat benda-benda di transformer itu adanya perubahan ya, perubahan bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Atau ada juga yang mengatakan seperti transmigrasi, perpindahan ya. Nah, jadi pengertian-pengertian ini bisa kita kaitkan dengan materi kita yaitu tentang transformasi. Secara umum transformasi merupakan suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk benda. Sedangkan transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal yang kita namakan dengan X, Y pada koordinat menuju ke posisi lain, ya, yaitu X aksen dan Y aksen. Pada transformasi, seperti yang disampaikan di awal, ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas: translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu translasi. Ya, anak-anak semuanya pasti pernah melihat permainan ini, yaitu permainan catur. Permainan catur. Pernahkah anak-anak semuanya melihat permainan ini? Tentu kita semuanya pernah melihat permainan ini. Dan bagaimana proses permainannya? Apa yang terjadi pada pion di permainan catur atau misalnya cicak pada gambar di samping? Jawabannya adalah adanya pergeseran ya, pergeseran dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan ini dinamakan dengan translasi. Jadi translasi itu adalah pergeseran di mana merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu.
menggeser bangun dari suatu lokasi ke lokasi yang lain tanpa mengubah ukuran dan orientasi bangunan tersebut. Ya, jadi tidak ada perubahan bentuk, ya, tidak ada perubahan yang lain-lainnya, tidak ada perubahan ukuran, tetap sama. Ya. Tapi yang ada hanya pergeseran saja. Jadi di situ tidak ada posisinya berubah, bentuk, ukuran ataupun orientasinya sama. Misalnya bentuk gambarnya segitiganya ke kiri, ya nanti hasilnya juga akan ke kiri. Selanjutnya, dalam translasi, misalkan sebuah titik X, Y ditranslasikan dengan T, A, B. Nah, ini sering kita lambangkan seperti ini. T ini nama lain dari translasi ke A, B, maka hasil translasinya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Ya. Misal gambarnya awalnya seperti ini, maka bentuk yang seperti ini nanti akan seperti ini juga bentuknya ketika kita translasikan. Tapi tempatnya berubah, ya, bergeser dari tempat awal ke tempat yang lain, bergeser saja. Sejauh apa? Sejauh A, B. Bisa dirumuskan seperti ini. A, X, Y, ya, titik A, X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka A aksen ini adalah gambar perubahan dari A ini menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Kita akan berikan sedikit informasi. Ini terdapat koordinat kartesius. Jika suatu translasi atau pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal, ini garis horizontal, ya, garis horizontal, garis X, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah kanan, ya, arah ke kanan, di sebelah kanan ini, dan bernilai negatif, ya, jika benda ditranslasikan ke arah kiri. Ke sini, ya. Yang kedua adalah jika suatu translasi pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis vertikal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah atas, dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah bawah. Dan ini biasanya akan berlaku nanti pada translasi pada bidang, ya. Jadi ada informasinya, translasinya ke arah kiri atau ke kanan, kiri atau ke kanan. Kalau dia ke kanan berarti nilainya positif, jika ke kiri dia nilainya negatif. Jika informasinya adalah dia ke kiri, ke atas adalah positif, ke bawah nilainya negatif. Kita masuki contoh pertama. Jika suatu titik negatif 1,3 ditranslasikan sebesar 4, negatif 2, maka hasil translasinya adalah, kita bisa gunakan contoh tadi, rumus tadi, A, X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka aksennya adalah X tambah A, Y ditambah B. Di sini kita lihat titik awalnya adalah negatif 1,3, titik ini. Lalu kita translasikan sejauh 4, negatif 2. Maka berapa nilai A aksennya? Kita bisa tuliskan di sini. A negatif 1,3, translasinya 4, negatif 2, maka A aksennya adalah negatif 1 ditambah 4, karena A-nya adalah 4, B-nya negatif 2. Maka negatif 1 ditambah 4, 3 ditambah negatif 2. Maka hasilnya adalah, hasil translasi dari A 1, negatif 3 adalah A aksen 3,1, ya. Jadi kita masuki contoh kedua agar anak-anak semuanya bisa memahaminya lebih benar, dan mohon diperhatikan.
Contoh keduanya adalah suatu titik negatif 3, negatif 2 ditranslasikan sebesar 6,7. Ya, jadi titiknya T-nya itu adalah 6,7. Maka hasil translasinya adalah, kita mengetahui di sini rumus dasarnya AX, Y, T, A, B, aksennya X tambah A, Y tambah B. Di sini kita lihat X-nya adalah negatif 3, Y-nya adalah negatif 2, A-nya 6, dan B-nya adalah 7. Maka kita tinggal masukkan ke persamaan ini. Maka hasilnya seperti ini. A negatif 3, negatif 2 ditranslasikan ke 6,7. Maka hasilnya adalah aksen negatif 3 ditambah 6, negatif 2 ditambah 7. Maka hasil akhirnya adalah aksen 3,5. Karena negatif 3 tambah 6 adalah 3, negatif 2 tambah 7, 5. Maka aksennya 3,5. Kita masuki contoh ketiga. Ya, contoh ketiga ini agak berbeda dari contoh pertama dan yang kedua. Tapi hanya berkutik dari persamaan yang sudah kita ketahui tadi. Jika suatu titik 3, negatif 2 ditranslasikan dengan hasil translasi 3,1, maka besar translasinya adalah. Kita lihat di sini, titiknya diketahui 3, negatif 2, titik X, Y-nya ditranslasikan dengan hasil. Jadi 3,1 ini adalah hasil dari translasinya. Ya, hasil dari translasinya. Sekarang pertanyaannya adalah ditranslasikan ke titik berapa ya? Jadi yang ditanyakan itu adalah berapa nilai translasinya itu? A, B-nya berapa? Maka tetap kita menggunakan rumus awal tadi. Persamaan awalnya AX, Y. Ya, nana semuanya. Ini cukup mudah sekali. Ya, tinggal kita masuk ke persamaan awal tadi. AX, Y, T, A, B. Maka aksennya adalah X tambah A, Y ditambah B. Kita tuliskan terlebih dahulu. Bentuknya seperti ini. A, 3, negatif 2. T, A, B. Karena ini belum diketahui. Anak-anak semuanya. Hasilnya adalah aksen 3,1. Ya, secara otomatis kita berpikir bagaimana X ini, nilai 3 ini ditranslasikan berubah menjadi 3 ya. Negatif 2 berubah menjadi 1. Lalu kita masukkan ke persamaan ini. X ditambah A, itu kan hasilnya adalah 3. X ditambah A, hasilnya adalah 3 ini. Ya, nilai X-nya adalah 3. Berarti 3 ditambah A sama dengan 3. Maka A sama dengan, dipindahkan ke sebelah kanan ruasnya, 3 kurang 3 sama dengan 0. Yang B-nya juga, ya. Y ditambah B, hasilnya 1. Berarti Y-nya adalah negatif 2, maka negatif 2 ditambah B sama dengan 1. Maka B sama dengan 1. Ya, 2-nya negatif 2 dipindahkan ke sebelah kanan. Menjadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Maka translasinya adalah 0,3. Kita masuki contoh terakhir, yaitu ini dalam bidang, ya, dalam bidang, dan informasi tadi kita pakai dalam soal-soal yang seperti ini. Translasikan segitiga ABC, ya, ini A, B, dan C, di samping 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Ya, ingat tadi, jika dia ke kanan maka positif, jika ke bawah dia negatif. Maka translasinya adalah 4, negatif 3. Jadi ketika nanti ada soal-soal seperti ini, maka anak-anak semuanya terlebih dahulu buat dulu bentuk translasinya berapa. Kita masuki penyelesaiannya. T 4, negatif 3. Dimulai dari A ya. Negatif 3,1. Titiknya ini adalah negatif 3,1.
ditranslasikan ke 4, negatif 3, maka A aksenya adalah negatif 3 ditambah 4, 1 ditambah negatif 3. Seperti contoh sebelumnya. Maka A aksenya adalah 1, negatif 2. Kita pindahkan di sini titiknya. A aksenya 1, negatif. Kita masuki yang kedua, titik B. Titik B di sini adalah negatif 1, 4. Maka kita translasikan sejauh 4, negatif 3. Maka B aksenya adalah negatif 1 ditambah 4. 4 ditambah negatif 3. Maka hasilnya B aksen sama dengan 3,1. Kita letakkan titiknya di sini 3,1. Selanjutnya yang C, ya. C negatif 2, negatif 1. Di sini translasikan ke 4, negatif 3, maka C aksennya adalah negatif 2 ditambah 4, negatif 1 ditambah negatif 3. Maka hasilnya adalah C aksen sama dengan 2, negatif 4. Ya, di sini titiknya 2, negatif 4. Lalu kita hubungkan. Maka bentuknya sama, ya, terjadi pergeseran dari sini ke A aksen, B aksen, dan C aksen di sini. Itu saja untuk materi kali ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa memahaminya dengan baik dan nantinya tentu bisa mengerjakan latihan-latihan yang akan diberikan di Google Classroom. Sekian, terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.